Halo, assalamualaikum. Berikut adalah tata cara memproses surat melalui Srikandi. Yang pertama adalah buka aplikasi Srikandi dan login menggunakan user dan password masing-masing. Yang kedua, di bagian menu sebelah kiri ini kita klikkan naskah keluar. Setelah itu kita klik registrasi naskah keluar dan akan muncul form naskah keluar seperti ini. Pada form registrasi naskah keluar ini ada dua tipe form, yaitu yang pertama adalah naskah keluar yang digunakan untuk memproses surat yang akan dimintakan tanda tangan ke atasan, dan yang kedua adalah naskah final yang dimana itu digunakan untuk mengirim surat yang sudah disetujui kepada unit kerja yang akan dituju. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah naskah keluar. Terus pada kolom dikirimkan melalui cari unit kerja asal yang pada kali ini adalah unit saya sendiri, yaitu bagian hukum dan kerjasama. Yang kedua, pilih jenis naskah. Yang ketiga, sifat naskah. Terus pada klasifikasi kita isikan klasifikasi naskah kita. Untuk itu kita mau cek dulu. Salah rapat dan selanjutnya klik ambil nomor naskah. Setelah selesai menginputkan pada kolom sebelah kiri ini, kita berpindah kepada kolom sebelah kanan, yaitu isikan perihal. Isikan perihal yang akan pada surat, yang tertera pada surat. Isikan ringkasan. Setelah itu isi ringkasan surat. Hal ini dari sini aja. Setelah itu masuk pada file naskah, kita bisa langsung drag and drop seperti ini untuk mengambil naskahnya atau untuk mengambil filenya. Ini contoh yang file yang sudah saya ambil, atau kita bisa mengeklik browse. Setelah itu cari tempat peletakan naskahnya. Nah, masuk pada bagian setelah ini selesai, masuk pada bagian lampiran naskah. Pilih lampiran yang akan disertakan pada surat. Untuk langkahnya sama seperti file naskah, bisa drag and drop dari file atau kita bisa cari. Setelah dimasukkan, kita masuk pada tujuan naskah. Tujuan naskah itu digunakan untuk mengirim surat kepada ke unit kerja atau stakeholder masing-masing. Contohnya untuk surat risalah rapat ini saya kirimkan ke pusat PPSD MPU, Kapus PFKKI, para direktur, kepala bagian, dan lain-lain. Kita langsung klik saja.
Oke, untuk tujuan internalnya sudah dan pastikan sudah tertera sesuai dengan surat ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan eksternal. Untuk tujuan eksternal ini sebenarnya opsional, bisa diisi atau tidak dikarenakan eh, untuk tujuan eksternal non Srikandi ini ada beberapa stakeholder yang tidak menggunakan Srikandi, jadi harus dikirim manual melalui kontak person atau email penerima. Oke, untuk sini tidak saya isikan. Setelah itu kita masuk ke bagian tembusan. Nah, untuk tembusan, isi tembusan jika ada. Untuk surat saya, tembusannya ke Direktur Jenderal. Oke. Kita masuk pada kolom verifikator, isikan verifikator sesuai dari bawah ke atas. Dalam hal ini surat saya itu penanda tangannya adalah Pak Sesdijen, jadi untuk dari verifikatornya saya isi dari Katim dan Kabak. Oke. Untuk penanda tangannya dikarenakan di sini punya saya adalah Pak Sesdijen, saya klik Pak Sesdijen. Oke. Kita simpan. Berhasil, setelah itu akan dialihkan ke dalam naskah keluar, log naskah keluar. Nah, pada di sini adalah daftar naskah kita atau daftar surat yang akan kita kirimkan. Kita cari surat yang tadi, setelah itu kita klik view. Nah, pada kolom view ini digunakan untuk meng-cross-check kesesuaian tempat tanda tangan. Contohnya ada di sini. Apakah sudah sesuai? Sudah. Terus kita bisa mengecek apakah untuk verifikatornya sudah sesuai atau belum. Setelah itu penanda tangan apakah sudah ada atau sudah sesuai. Jika sudah sesuai semua, kita bisa klik kirim konsep. Tapi jika ada yang belum atau mau memperbaiki, kita klik gambar edit ini, kuning ini. Nah, setelah itu kita bisa perbaiki lewat sini. Oke. Karena naskah saya sudah sesuai, saya akan klik dan saya akan kirim konsep. Kita bisa pastikan sekali lagi. Nah, setelah itu kita akan kirim konsep. Selesai, berhasil. Jadi beginilah teman-teman untuk pembuatan atau peregistrasian naskah keluar melalui Srikandi.